Halo, selamat pagi teman-teman semua dari Universitas Pancasila, terutama dari Magister Ilmu Hukum. Kita dari tim web Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila hari ini mendapat kesempatan yang luar biasa untuk bertemu dengan rektor kami. Kami sangat mencintai beliau, sangat mengagumi beliau sebagai panutan kita semua di Universitas Pancasila. Nah, ini kesempatan yang luar biasa buat kita semua untuk bisa berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Edi Tut Hendratno SH MSI. Beliau sosok yang kita kagumi di kampus ini, sosok yang menjadi panutan kita semua, dan kini kita dapat bertemu langsung dengan beliau dan berbincang-bincang, dan tentu banyak hal yang dapat kita petik dari berbagai hal yang akan disampaikan oleh Profesor Edi. Baik, Prof. Sekarang kita mulai beberapa pertanyaan. Silakan. Prof, tentu bukan periode pertama di sini, bukan orang baru, bukan tiba-tiba ada ujuk-ujuk jadi seorang rektor. Nah, dari sekian lama menjadi rektor di sini, apa kira-kira yang bisa diceritakan sedikit tentang Universitas Pancasila, Prof? Iya, kalau ditanya itu, saya sebetulnya kenal Pancasila bukan karena saya rektor. Baik, Prof. Sebelum jadi rektor, saya sekretaris yayasan. Dan itu sudah berlangsung sejak tahun 85. Jadi tugas saya antara lain waktu itu yang pertama kali adalah membangun kampus ini. Itu dulu saya sekretaris tim pembangunan, di mana ada 4 orang dari tim itu, Pak Kosmas Batubara, Bapak Omar Abdallah, Bapak Siswono, dan Pak Probo Sutejo. Nah, kalau beliau orang-orang sibuk, orang besar semua, ya saya dengan kondisi itu saya mendapat berkah karena mengurus A sampai Z. Saya harus melapor pada 4 beliau tersebut. Dan suatu waktu saya sedang naik haji, saya di SMS oleh atasan saya waktu itu, yaitu Rektor UI. Dia minta supaya saya maju sebagai ikut kompetisi untuk menjadi rektor di UP, karena beliau baca di Kompas UP pasang iklan, dan karena itu saya anggap perintah, ya saya harus melakukan. Padahal waktu itu status saya wakil rektor UI. Jadi ya apa boleh buat, saya harus ikut. Dan alhamdulillah saya terpilih jadi rektor tahun 2004. Masa jabatan rektor itu 4 tahun. Saya 2 periode 8 tahun, dan dapat perpanjangan 2 tahun, jadi 10 tahun. Saya selesai bertugas sebagai rektor tahun 2014. Saya digantikan oleh almarhum Profesor Wahono, saat itu dekan Fakultas Farmasi. Tiba-tiba beliau kurang sehat sampai dengan wafat. Maka yayasan mempertimbangkan beberapa orang untuk menggantikan sebagai pejabat rektor, dan saya yang ditugasi sampai masa jabatan almarhum rektor yang wafat itu selesai. Mungkin karena saya pernah jadi rektor, jadi mungkin dianggap tidak perlu banyak waktu untuk belajar lagi. Itu pengalaman saya jadi rektor, dan dulu ini juga ruangan saya gitu. Ya, jadi saya kembali ke ruang yang lama. Baik, Prof. Ya. Saya rasa pengalaman Prof itu sangat luar biasa untuk sebuah perguruan tinggi ya. Apalagi Prof Edi ini bukan hanya semata-mata swasta, mantan wakil rektor UI, Prof, yang kampus yang
nomor satu lah di Indonesia yang menjadi ikon pendidikan di Indonesia. Artinya Prof banyak sekali hal-hal terkait dengan pendidikan yang Prof bisa lakukan termasuk di Universitas Pancasila. Nah ini waktu kan 9 bulan Prof, dari bulan Mei ke bulan Maret. Nah ini tentu pilihan dari yayasan, ini pertimbangan yang sangat tinggi untuk menunjuk Prof sebagai rektor dalam masa. Nah kira-kira apa yang akan Prof lakukan untuk mengembangkan kampus ini dalam tempo waktu 9 bulan ini nggak gampang? Ya, saya dilantik kalau nggak salah tanggal 28 Mei. Saya tahu hanya 3 hari sebelum dilantik. 3 hari setelah saya dilantik, saya ketemu dengan para wakil rektor saya. Saya menanyakan apa saja yang perlu saya lakukan dalam tugas saya sebagai rektor. Ada masalah apa saja gitu. Nah, setelah itu mereka memberikan penjelasan berbagai macam masalah. Keputusan saya pertama setelah saya jadi rektor adalah membentuk task force, satuan tugas. Dan itu setelah saya perinci masalahnya ada 25 task force. Lumayan banyak. Kalau gitu sederhananya karena waktu saya pendek, saya bagi habis saja pekerjaan gitu supaya kita sama-sama menyelesaikan bersama. Dan saya melihat satu hal yang tidak saya duga sebelumnya adalah bahwa ada peningkatan soliditas. Jadi semakin sulit dan speed juga makin kencang. Speed dan spirit itu menjadi satu yang tumbuh, dan saya katakanlah saya hanya mengkoordinir dari task force tersebut. Sudah banyak yang dihasilkan, tapi masih lebih banyak lagi masalah yang harus diselesaikan. Karena sekarang kita sedang mengalami perubahan di dalam pendidikan. Rektornya masih muda sekali. Beliau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baru yang kita sendiri belum pernah punya pengalaman soal itu, sehingga kita harus menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan baru tersebut. Dan ini perlu lari kencang karena semua universitas yang bagus, semua universitas terutama PTS juga lari kencang. Kalau kita nggak lari kencang, maka kita bisa ketinggalan. Gitu. Jadi setiap hari adalah saya memikirkan apa yang harus didorong, di speed up. Kadang-kadang malah dipecut gitu supaya larinya lebih kencang. Karena tanpa lari kencang, ya saya kira kita bisa ketinggalan. Dan saya punya sikap itu, kalau saya ada tugas, saya itu committed itu saya ya all out untuk urusan ini. Jadi kalau semua yang saya lakukan adalah demi institusi, itu saya tidak ada nomor 2-nya, nomor satunya itu demi institusi. Dan saya happy. Jadi melakukan ini bukan beban, tapi saya bahagia, happy. Walaupun hampir setiap hari mengingatkan saya, hati-hati loh, sudah 70 tahun gitu. 70 tahun. Iya, jadi saya ya asal dengan enjoy, mudah-mudahan itu tidak membuat saya menderita gitu. Enggak. You lihat saya kan juga happy-happy aja. Iya. Pak Andi Sabtomo minta acara untuk mengadakan wawancara hari ini, saya langsung jawab oke. Jadi saya tidak ada keraguan untuk menjalankan tugas siapapun yang minta gitu. Asal demi institusi itu tadi. Baik, Pak. Melihat tadi Prof katakan ada kita berpacu dengan baik itu dengan antar sesama di perguruan tinggi swasta, berpacu untuk kemajuan tentunya.
Nah, ada lagi berpacu dengan pengetahuan. Pengetahuan diantaranya pengetahuan teknologi, ya, terutama teknologi digital, Prof. Nah, selama revolusi industri 4.0 itu terjadi perubahan-perubahan yang sangat mendasar pada seluruh lini kehidupan, termasuk diantaranya mentransformasikan dunia pendidikan. Diantaranya sekarang menteri pendidikan kita mengubah pola pendidikannya ke kampus merdeka dan mereka belajar itu, Prof. Nah, antisipasi dari Universitas Pancasila dan tentu termasuk kebijakan Prof dalam mengikuti era perkembangan zaman dengan teknologi digital ini, kira-kira apa yang akan Prof lakukan ke depan? Begini, saya punya pemahaman dalam hidup atau dalam dunia ini yang selalu akan terjadi adalah perubahan. Perubahan itu tidak bisa kita hindari. Perubahan ada yang cepat, ada yang lambat. Dan kebetulan yang sedang dialami di dalam dunia pendidikan ini adalah perubahan yang cepat. Ya. Itu saya sadari sekali. Oleh sebab itu, memang saya punya greget itu punya sikap untuk kita harus lari cepat, kita harus menyesuaikan dengan perubahan, karena perubahan ini memang kalau kita nggak sesuaikan ya kita pasti akan tertinggal. Nah, tadi kita pernah cerita bahwa saya pernah di UI. Benar. Jadi saya sudah menggandeng Pusilkom dan Fasilkom UI untuk membackup Pancasila dan itu sedang berjalan. Jadi dengan kemampuan network yang saya punya, mereka semua saya rangkul untuk ikut bantu UP. Karena networking itu buat saya juga sangat penting. Sangat penting, benar. Saya lihat beberapa di meja piano yang secara sepintas saya lihat ada terlihat kerjasama dengan Universitas Multimedia Nusantara, dengan UI, Green, Mistek ya, lupa saya, Green apa dengan UI. Ya, mengucapkan terima kasih untuk Pak Rektor. Untuk ini jam 10 nanti saya tekan MOU dengan Tempo. Oh, dengan Politeknik Tempo. Ya, itu juga bagian dari ini. Saya nggak ingat lagi selama 6 bulan saya di posisi ini sudah berapa MOU yang saya harus tekan, karena buat saya makin banyak teman itu makin baik, makin kuat kita. Benar, Pak. Networking itu bagi saya aset. Aset. Bulan lalu saya dapat tugas untuk ke Papua karena PON. Itu urusannya olahraga, tapi saya ada tugas khusus di sana. Saya sempat mengatur supaya saya bisa tanda tangan MOU dengan Universitas Cendrawasih. Oh, di Papua, Bro. Dan itu terjadi. Dan saya juga sempat memberi kuliah umum di Uncen. Dan itu sudah terjadi juga. Jadi mungkin setiap detik atau setiap menit atau setiap jam waktu saya itu, walaupun saya lagi dalam kesibukan apa, yang saya ingat itu Universitas Pancasila. Ya, tadi kan saya sudah cerita, saya mungkin di tahun 85 mungkin sebagian yang berdiri di depan saya belum lahir. Saya sudah di Pancasila gitu. Saya sudah mungkin kepala biro humasnya juga belum lahir 85. Saya sudah di Pancasila. Artinya saya memang mungkin karena destiny atau takdir saya, memang saya harus berada di Pancasila. Ya, saya sebagai orang katakanlah pendatang di Universitas Pancasila, bergaul di Universitas Pancasila, semula sempat mengira Universitas Pancasila ini negeri sebetulnya. Saya negeri, banyak yang mengira ini negeri karena gaul Universitas Pancasila ini UI, yang banyak negeri. Nah, sekarang ini saya lihat Prof mau melakukan gerakan bekerja sama dengan UMN, ini Kompas punya, Prof. Universitas Multimedia Nasional, nanti dengan Tempo. Artinya ada teknologi komunikasi yang mungkin juga sinergi dengan
dengan Universitas Pancasila. Ini kira-kira target ke depan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang katakanlah mengikuti teknologi seperti ini, itu kira-kira untuk kami semua ingin maju, dan maju itu tidak bisa sendirian. Maju itu harus bersama-sama dengan orang lain, dengan kelompok lain. Sehingga saya dorong semua fakultas itu untuk maju dengan cara menggandeng dengan orang lain. Dekan Fakultas Hukum yang sekarang itu pengganti Prof. Ade adalah mantan duta besar. Duta besar? Iya, di Jerman. Dengan networking beliau yang di luar negeri cukup bagus, itu juga menguntungkan. Benar. Sudah banyak yang universitas di asing yang sudah MOU atau sudah webinar dengan kita hampir setiap hari. Besok ada, hari Minggu saya memberangkatkan dekan dan dosen di Fakultas Pariwisata untuk ke Spanyol. Mereka akan memberikan semacam presentasi di seminar di sana selama 2 minggu. Itu bagian juga dari membangun networking itu. Jadi kita tidak bermain hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Karena kalau kita kuper itu kurang pergaulan, kita rugi. Ya, kita bisa lebih cepat kalau kita punya banyak teman. Ya. Terus ini Prof, saya lihat Prof Universitas Pancasila tentu ini menjadi sebuah tanggung jawab bagi seorang rektor yang sangat tinggi untuk Universitas Pancasila, karena Universitas Pancasila ini bukan hanya soal pendidikan, Prof, tetapi ada nama Pancasilanya itu. Iya. Nah, artinya ada menjaga filosofi bangsa di Pancasila. Nah, ini bagaimana Prof mengkombinasikan antara kepentingan pendidikan untuk kemajuan bagi mahasiswa dan menanamkan cita rasa Pancasila ataupun jiwa-jiwa Pancasila di mahasiswa di sini yang tentu untuk seluruhnya, begitu. Iya, kami memang sangat beruntung bahwa membawa nama besar dasar negara yaitu Pancasila. Tapi juga menjadi beban yang sangat berat untuk jaga marwahnya itu. Ya, benar. Tapi kita tidak gentar. Ya, kami punya PSP, Pusat Studi Pancasila. Itu dulu Yudi Latif ada di situ dulu. Oh, Yudi Latif ya. Terus kemudian kita juga rutin mengundang dosen-dosen tamu untuk memberikan kuliah umum yang bernuansa kebangsaan. 2 atau 3 hari yang lalu Ibu Yeni Wahid, putrinya Gus Dur, memberi ceramah di Fakultas Hukum. Itu itu topiknya juga soal kebangsaan. Kesan saya beliau menikmati, karena respon dari kami, welcoming dari kami juga hangat. Bahkan ayahnya dulu pernah, waktu saya rektor pada tahap pertama dulu, juga pernah memberi pidato di suatu seminar yang kami adakan waktu itu. Jadi memang Pancasila ini kan suatu ideologi ya, jadi kita harus terus-menerus memberikan masukan atau memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat. Kita punya Pancasila loh. Ada yang bunyi gitu, ada yang menyuarakan gitu. Karena begini Prof, di era teknologi digital sekarang itu medsos, terus berbagai hal yang menjadi hal-hal baru yang muncul setelah lahirnya teknologi digital. Nah, ini bisa menggerus ideologi bangsa karena tanpa batas ini seluruh dunia menjadi penghuni ruang siber namanya. Nah, kehadiran Pancasila ini menjadi sesuatu yang menarik dan penting untuk menjaga adat dan budaya bangsa. Nah, pekerjaan ini kan nggak ringan, Prof, kan seluruh Indonesia. Nah, ini bagaimana kira-kira, atau adakah pesan Prof untuk katakanlah bangsa ini dan juga apa yang dilakukan di kampus?
Terus terang jaga Pancasila ini bukan tanggung jawabnya Universitas Pancasila saja. Iya, benar, Prof. Tanggung jawab kita semua, karena kita sudah tahu bahwa Pancasila itu dasar negara, filosofi negara dan sebagainya. Nah, kami memang dapat tugas moral untuk terus menjaga. Oleh sebab itu nanti anak-anak ini sebelum ujian skripsi dia suruh baca Pancasila, suruh menceritakan pengalaman hidup dia tentang yang ada kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau nggak gitu ditunda ujiannya. Kalau dia nggak lulus di awal itu ditunda ujiannya. Penjiwaan Pancasila itu, Prof? Iya, dan itu dilakukan memang kelihatannya sangat simpel. Tapi kalau itu dilakukan masif dan terus-menerus, lama-lama kan juga itu satu. Pada waktu saya rektor itu saya mengeluarkan SK, bunyinya itu setiap dosen di awal memberi kuliah harus menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Baru ke materi kuliah. 5-10 menit gitu. Jadi itu ada SK-nya. Soal pelaksanaannya saya kurang tahu ya, tetapi itu kan Bapak. Iya. Itu sudah ada. Jadi mungkin dengan cara-cara yang simple begitu mungkin malah mengena daripada indoktrinasi. Pendapat saya sih. Saya rasa kalau yang simple justru lama-lama menjadi terbiasa dan menjadi hal yang nyaman ya, Prof. Kalau ditekan kan agak menjadi beban ya, kalau nyaman. Karena memang sebenarnya kalau yang program Prof itu dilakukan seluruh universitas di Indonesia tentu hal yang menjadi hal sesuatu yang sangat bagus, Prof. Tapi ya idealnya begitu, tapi kenyataan sosialnya nggak seperti itu, gitu. Jadi tidak mudah gitu. Sebagai contoh nih, kemarin waktu saya memberi kuliah umum di Uncen, itu kan yang hadir kan orang Papua semua. Iya, benar. Saya punya materi kuliah yang saya siapkan dari Jakarta. Saya ibaratkan siapa yang hafal Pancasila itu saya akan hadiahkan ini gitu. Wah, yang tunjuk tangan banyak. Dan saya tunjuk salah satu dan dia dengan lantang menyebutkan. Dan hafal, Prof. Hafal ya, kalau nggak lulus dia nggak saya kasih. Ya. Saya kasih ke dia gitu. Itu apa namanya. Tapi menarik, Prof, karena wilayah ini Prof sana menghidupkan jiwa Pancasila, katakanlah walaupun secara sederhana itu, Prof. Di sana kan Papua yang mungkin di Jakarta kita melihat sebagai banyak hal yang terjadi yang bertentangan dengan katakanlah sistem hukum di Indonesia, Prof. Nah, itu ketika Prof melakukan itu tuh apa yang tersirat di hati Prof? Apakah yakin dengan? Saya terharu dan bangga. Anak-anak itu masih kenal Pancasila. Itu aja sudah bagus menurut saya. Karena ya di Papua Anda tahu lah, masih secara politis masih perlu distabilisasikan. Saya bangga dan anak-anak itu dengan lantang dia menyebutkan itu. Dan saya berkesimpulan setelah selesai itu saya nggak salah nih ke sini. Artinya jiwa-jiwa Pancasila banyak juga di sana, Prof. Masih tumbuh, Prof. Ya paling tidak mereka mengenal dan hafal. Gitu. Itu yang penting buat saya, sudah cukup. Saya kan nggak perlu ngorek lebih jauh dari itu. Ya, melihat reaksi aja kan. Iya, mereka yang angkat tangan banyak untuk. Prof terharu sampai di sini sih. Ya. Kalau ingat itu saya memang sebetulnya bangga dan terharu, bukan hanya terharu. Merasuk ke jiwa Prof. Iya. Baik, Prof. Mungkin yang berikutnya adalah mengenai tentang program kita di fakultas di Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila. Kita sedang membangun sebuah website yang mungkin akan berkembang terus dengan teman-teman semua ini. Ini hanya tahap awal, mungkin baru sekitar 10-15% embrio masih, Prof. Mungkin kita akan kembangkan terus berikutnya dengan pelatihan menulis yang lebih
bagus, dan tentu multimedia. Multimedia itu termasuk video, foto, teks digabung menjadi satu wadah di yang namanya web. Mungkin Prof punya sedikit petua untuk kita bersama untuk biar kita bekerja lebih baik untuk itu, Prof. Ada satu hal yang prinsip buat saya. Semua yang datang ke saya, apakah langsung, apakah melalui WhatsApp, apakah melalui telepon, yang intinya mereka minta izin saya untuk melakukan sesuatu, tapi itu untuk kemajuan institusi, saya tanpa ragu-ragu mengatakan yes, go ahead. Termasuk Pak Ade Saptomo, Bapak boleh tanya Prof Ade Saptomo, dia datang ke sini cerita tentang mau bangun ini. Saya juga jawabannya go ahead. Kami itu makanya terjadi hari ini tuh karena itu. Gitu. Dan tanya Pak Ade, nggak lebih dari 1 menit saya menyampaikan go ahead itu. Gitu. Jadi saya ingin program ini sukses. Saya juga dosen di PMIH, ngajar saya. Itu Wildan tahu. Kalau ini makin maju, saya yang ikut bangga. Baik, Prof. Ya, saya selalu memberikan inspirasi yang positif kepada semua di sini, termasuk Prof Ade Saptomo. Pak, kita harus maju. Saya kalau bahasa Jawanya itu bombong semua teman-teman ini untuk ngajak maju. Baik, Prof, terima kasih. Ini kita melihat waktu, sebenarnya kita ingin ngobrol lama dengan Prof Edi, seorang rektor kita, dan mengagumkan pengalaman beliau sampai ke Papua, dan terharu melihat warga Papua, anak-anak kecil itu mampu mengucapkan Pancasila, Prof ya. Ini mungkin tema yang paling menarik yang mungkin akan kita diskusi lagi di kemudian hari, Prof. Mungkin Prof di Aceh atau kemana di wilayah itu. Nah, ini menjadi kebanggaan kami dari website MIH, Prof, untuk bisa mewawancarai Prof, dan kita akan siarkan nanti di website. Dan kepada teman-teman semua, terima kasih juga, kita telah mendapat dukungan luar biasa dari rektor. Dan teman-teman jangan lupa terus belajar, terus Pancasila, dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Mas.